Hola bestinya kata Ani. Besti, duel seru yang mempertemukan antara dua babang ganteng El Rumi dan Jeffrey Nicole di ring tinju dalam ajang Super Knockout Volume 3 yang berlangsung akhir pekan kemarin berjalan anti klimaks. Bagaimana enggak ya Besti? Jeffrey Nicole yang berniat untuk membalas kekalahannya di pertandingan terdahulu justru harus kembali menelan pil pahit. Alih-alih membalas kekalahan, Jeffrey Nicole justru dinyatakan kalah TKO. Waktu pertandingan belum genap berjalan 1 menit. Wah, cepat banget ya Besti. Jadi Besti, dalam pertandingan yang digelar di Jakarta Convention Center Senayan pada Sabtu 9 Agustus 2025 kemarin, wasit memutuskan memberikan kemenangan mutlak terhadap El Rumi. Di sisi lain, dari sisi El Rumi, kemenangan dalam pertandingan kali ini tentunya memberikan kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi buah manis dari latihan keras yang dijalaninya selama beberapa bulan terakhir. Namun, dari pihak Jeffrey Nicole, kekalahan yang kedua kalinya dari El Rumi pasti memunculkan rasa kecewa yang mendalam karena gagal membalas kekalahan yang sudah dialami di pertandingan sebelumnya. Lantas, apakah kekalahan kali ini bakal bikin ada pertandingan lanjutan di kemudian hari? Gimana sih ini? Ya iya. And the winner by technical knockout in round 1, 38 seconds, Rematch itu kan kalau seri, kalau 2-0 ngapain rematch? Kalau 2-0 gua kalah 2-1, gua kalah lagi 2 sama, kapan beresnya? Udah sih cukup lawan Jeffrey. Kecuali seri ya, kecuali dia menang atau sama mungkin rematch hal yang seru. Tapi kalau udah 2-0 buat apa rematch? Dan kalau untuk seperti ini kenapa sih ya lu kayak kecewanya kayak kecewa aja ya, kita kecewa loh. Kita benar-benar kecewa. Saya kan tahu latihan ini Nicole kayak seperti apa. Dia tuh cedera siku. masalah belum juga mulai gitu. Belum juga mulai. Injury awal gue tadinya Elbow.
injury-nya elbow. Ini elbow. Tiba-tiba shit happens bahu. Iya, bahu. Mau iya harus diselesain lah. Gue udah siap banget tadi, apalagi udah dibalikin sama Coach Max ke Iya. Shoulder-nya. shouldernya. Berarti memang Pas dibalikin itu masih di panggung. Masih Tapi nggak lihat di kalau atas. kalau kalian lihat pas ditarik sama Coach Max itu lagi dibalikin. Iya, udah dibalikin dan itu udah sebelum 5 menit. Sebelum 5 menit udah saya balikin dan ya itu dia nggak manggil medik. Masa saya yang jadi tanding medik di ulang atas? aja. Gue udah hilang. Udah kecewa atau? Kecewa sih gue sama tinju. Kayak aneh sih. Tuh, Babang Jeffrey udah males cenah Besti. Jadi terima nih sama kekalahannya. Nah, buat Besti Ani yang gak sempet nonton pertandingannya, sini Ani ceritain secara singkat. Intinya sih, waktu pertandingan dimulai, El dan Jeffrey tampak langsung sama-sama panas dan melancarkan serangan. Namun harapan penonton yang bakal menyaksikan pertandingan seru karena cyber yang dilakukan keduanya sebelum match berlangsung begitu panas harus dikubur dalam-dalam karena cedera bahu kanan yang kabarnya dialami Jeffrey Nicole setelah beberapa kali serangan ke wajah El Rumi meleset. Terkait kondisi bahu kanannya yang cedera, Jeffrey Nicole mengatakan hal itu memang benar adanya. Tapi yang bikin dia heran adalah keputusan wasit yang langsung men-TKO dirinya setelah mendapat beberapa pukulan bertubi-tubi dari El Rumi pasca mengalami cedera. Harusnya, menurut pihak Jeffrey Nicole, wasit baru bisa mengalami keputusan TKO kala El Rumi berhasil melayangkan minimal 10 kali pukulan beruntun. Namun, saat pertandingan kemarin, pihak Jeffrey Nicole menilai El Rumi baru sekitar 7 kali melayangkan pukulan sampai akhirnya wasit memutuskan untuk menghentikan pertandingannya. Ngapain lu video-videoin gua? Jeffrey Nicole masuk, El Rumi main raja-rajaan, El Rumi masuk, mereka mau berantem, nunggu 5 jam, tapi pertandingan selesai dalam waktu 28 detik, sangat singkat. Katanya bahu Jeffrey Nicole sekolahin. Jeffrey Nicole terlihat sangat bingung di pinggir lapangan. Penonton minta tanding lagi, El Rumi ngasih lihat pialanya, Jeffrey Nicole masih bingung. Alhamdulillah ya, berjalan dengan lancar. Tentu semuanya itu karena Allah. Alhamdulillah karena tadinya katanya dia mau bikin gue tidur bener-bener dua, soalnya dia yang hampir tidur bukan di satu. That's the game, that's boxing. Agak kecewa dan bingung sih sebenarnya karena tadi dikasih tahu baru 7 pukulan, itu pun baru 7 pukulan. Kalau misalnya gue berani angin di slok, tangan gue nggak bisa naik, terus baru kena 7 pukulan udah di stopin gitu. Kalau kata coach Max, coach gue harusnya ada apa coach? Ya harusnya gini, harusnya dihitung tuh 10 hitungan. Ya, 10 pukulan maksudnya. Ya, ini baru 7 pukulan sudah di stop. Dan pada saat Nicole kasih tahu bahwa ini ada cedera bahu,
Apa iya baru 7 kali pukulan ya Besti? Terkait polemik keputusan wasit yang menghentikan pertandingan saat pertandingan baru berjalan 38 detik karena Jeffrey Nicole mengalami cedera dan terlihat tanpa perlawanan sempat menerima pukulan bertubi-tubi dari Al-Rumi, kedua belah pihak menanggapinya dengan berbeda. Dari sisi Al-Rumi yang dinyatakan sebagai pemenang, keputusan wasit yang demikian tentu sudah menjadi hal mutlak yang harus diterima. Sementara itu, pihak Jeffrey Nicole tampak sedikit kecewa karena pertandingan melawan Al-Rumi dianggap pertandingan amatir sehingga wasit dinilai salah menerapkan aturan tinju profesional di pertarungan tersebut. Tunggu-tunggu untuk partai ini, apa yang terjadi tadi? Gua nggak ngerti, gua tadi cuma bilang gue dislok, terus dibilang TKO kayak itu, gua bingung. Tapi gimana nih, bro? Gua belum berantem nih. Kenapa nggak dihitung? Medis. Mungkin aku kagetnya karena di stopin juga ya, karena ya aku ngeliat dia juga udah di slok juga sih, makanya aku tiba-tiba langsung pas aku ngeliat dia megang tangan langsung aku hajar kanan kiri dan taunya TKO, ya itu keputusan wasit. Toh wasitnya juga dari WBA kan, wasit internasional, jadi saya nggak bisa saya percaya sama wasit. Mungkin manggil medis, dan ini adalah rules-nya. Al-Rumi meminta menggunakan headguard, Nicole menyetujui itu kan? Artinya ini rules-nya adalah amatir. Ya benar coach ya, harusnya rules-nya amatir. Dan ini adalah selective fight. Pada saat terjadi itu ya, seharusnya diberi waktu 5 menit untuk melakukan medical check up. Dilakukan check up, kemudian yang berhak memberhentikan pertarungan itu adalah dokter. Begitu dokter bilang ini cedera dan tidak bisa melakukan pertandingan, baru itu wasitnya boleh menghentikan pertandingan, stop pertandingan, dinyatakan kalah TKO. Lebih jauh nih Besti, dalam pandangannya Al-Rumi menilai keputusan wasit sudah sangat tepat memberhentikan pertandingan karena lawan yang sudah terlihat mengalami cedera. Kalau sampai dilanjutkan, El menyebut kalau Jeffrey Nicole bisa aja mengalami hal yang lebih parah karena sejak awal dirinya sudah bertekad untuk membuat Jeffrey Nicole tak berdaya di atas ring. Di sisi lain, pihak Jeffrey Nicole merasa dislokasi bahu kanannya saat pertandingan tersebut tidak akan mengganggu performanya di atas ring. Dengan mendapat kesempatan menjalani perawatan medis, Jeffrey Nicole dianggap masih mampu melanjutkan pertandingan dan merealisasikan keinginannya untuk balas dendam atas kekalahannya yang dialami atas Al-Rumi di pertandingan sebelumnya. Ya menurutku kalau nggak di stop akan jatuh ya. Justru malah bagus maksudnya memberhentikan. Kalau kalian mungkin nonton langsung, dia emang di slok kok, udah nggak bisa di slok kan, artinya nggak bisa ngangkat tangan. Kalau didiemin sama wasit ya mungkin habis sih menurutku ya. Menurutku malah keputusan wasit ya tepat aja. Tingginya sih KO ya, cuman sayangnya diberhentiin wasit. Cuman ya kalau nggak diberhentiin wasit ini bahaya juga, karena ya ini kan olahraga boxing. Wasit tahu kita kan juga bukan tinju beneran ya, kita kan influencer fighter. Mungkin kalau dilanjutin bisa KO tadi sih menurutku. Mungkin ya kalian bisa pada saat lah. ini dokter tidak dipanggil, hitung pukulan baru 7 ya. Dan ini rulesnya amatir,
Tiba-tiba dia sudah menghentikan pertarungan, tidak melakukan hitungan pula. Ya, tidak melakukan hitungan pula. Pukulan baru 7, tidak melakukan hitungan, tidak memanggil dokter, ya. Kemudian di stop aja pertandingan seperti itu. Padahal ini pertandingan amatir, bukan profesional. Nicole, Coach Hendrik mempertanyakan hal ini, ya, kepada Asosiasi Tinju, ya, Asosiasi Tinju Indonesia. Saya kenal Bang Hengki Silatang, ya, beliau adalah teman baik saya. Saya juga pengen dengar klarifikasi dari mereka. Kalau menurut saya pribadi bahwa seharusnya ini adalah celebrity fight. Seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ingin menyaksikan pertarungan ini entertain. Big fight, ditunggu-tunggu. Semua datang dari jam 6 sore, nunggu sampai jam 12 malam mau menonton mereka berdua fight. Ya. Jadi ini bukan cuman ini amatir dan selebriti. Harusnya diberikan kesempatan lebih. Penonton semua teriak mau terus lanjutkan. Nicole pun pada saat cedera. Terus saya berusaha, belum sampai 5 menit, saya udah berhasil membalikan keadaan. Ya. Pada saat saya tarik, Nicole bilang nyangkut coach. Akhirnya saya tarik, ya. Nicole yang berasa kan? Langsung balik. Udah siap lagi gitu. Tiba-tiba dibilang udah selesai. Saya bingung, silakan Nicole ngomong. Begitu cenah Besti. Tapi yang suka atau enggak, wasit sudah membuat keputusan dan memutuskan menghentikan pertandingan. Tentunya dengan segala pertimbangan. Meski dianggap nggak sesuai harapan karena pertandingan yang sudah dinanti-nantikan sejak lama cuma berlangsung nggak sampai 1 menit, hasilnya tetap harus diterima oleh semua pihak, termasuk para penonton yang udah menyaksikan waktu dan biaya untuk melihat pertandingan El Rumi dan Jeffrey Nicole yang harusnya berjalan seru. Stop! Hai! Belum semenit sih. Udah berhenti gua. Lanjut ya? Lanjut lah. Jujur nggak sesuai harapan. Kok awalnya aku kira bakal panjang, tapi pendek. Kalau kalian lihat gue juga bingung banget bro, tiba-tiba diberhentiin. Jadi kayak mungkin gue emang yang gue nggak ngerti tinju gimana, mereka yang lebih ngerti. Dan terlepas dari polemik dari keputusan wasit yang sempat jadi perdebatan, kemenangan El Rumi di pertandingan kemarin nyatanya disambut penuh emosional dan sukacita oleh para pendukungnya. Apalagi waktu bertanding, El ditemani hampir seluruh orang terdekatnya. Mulai dari kedua orang tuanya yaitu Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Aldando sampai sang kekasih Siva Hajo yang ngasih full support. Ya alhamdulillah lah, maksudnya ada support keluarga, jadi nambah energi aja, ada pacar, ada keluarga, ayah, ada bunda, semuanya datang. Ya, alhamdulillah, ya senang maksudnya ada semua support, bisa membahagiakan semuanya lah. Semua bisa pulang dengan Gitu Besti. Gimana nih Besti? Wajib tanding ulang biar dapat serunya atau udahan aja nih pertandingan tinju antara Jeffrey Nicole dan El Rumi? Kasih tahu nih pendapat kalian di kolom komen ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.